sekalian, senang sekali pagi hari ini dalam rangka apel pagi, Bapak Ibu semuanya bisa hadir hampir kurang lebih 9 luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat melakukan konsolidasi, ya, kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, hari ini tinggal 20 hari lagi kita bergabung dengan Kementerian Pertanian. Tidak lama, cuman tinggal 2 minggu lagi lah, 2 minggu lebih. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon untuk kita semuanya siap-siap dan tetap semangat, selalu berkolaborasi untuk kita bisa bergabung dengan Kementerian Pertanian. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan sekali lagi bahwa titik kritis dalam pengalihan penyuluhan pada tahun 2025 ini menjelang tanggal 1 Januari 2026 adalah masalah gaji, ya. Penggajian ini teman-teman TU ini sudah luar biasa. Terima kasih kepada Pak Andre dan teman-teman yang sudah bahu-membahu dan terus berjuang, ya, untuk mempersiapkan semua data-data yang terkait dengan penggajian kita, ya. Untuk batch pertama dan batch kedua itu hampir 34.000 lebih, ya, ini sudah diselesaikan. Kita tinggal menunggu batch ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya. Batch ketiga ini mudah-mudahan minggu-minggu ini juga sudah bisa di-launching oleh Ibu Karo, sehingga ini bisa kita persiapkan untuk penggajian, Bapak Ibu semuanya. Dan saat ini juga teman-teman perbankan, nanti juga kami akan melakukan rapat dengan beberapa bank, ya, terkait dengan nomor rekening Bapak Ibu sekalian, ya. Sudah hampir semuanya juga sudah punya nomor rekening, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak bermasalah pada tanggal 1 Januari. Memang kita saat ini sedang menunggu batch ketiga yang juga kurang lebih sekitar 4.000 lebih, ya, seperti itu. Mudah-mudahan tidak banyak masalahnya, ya. Masalah di batch 1, batch 2 ini sudah ditangani semua, tapi memang masih banyak juga yang perlu dibenahi dan perlu dilengkapi lagi, ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, tolong bagi teman-teman yang datanya belum begitu lengkap, ini tolong dilengkapi segera, ya, itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami sudah mempersiapkan co-working space-nya di 38 provinsi. Ini sudah kita tetapkan di BRMP, ya. Kenapa di BRMP? Karena BRMP saat ini sudah punya lokasi atau kantor di 38 provinsi. Jadi Bapak Ibu sekalian tenang, tidak khawatir bahwa nanti pada tanggal 1 Januari Bapak Ibu semuanya sudah berada di BRMP masing-masing untuk tingkat provinsi, dan untuk di kabupaten Bapak Ibu sekalian bisa memilih di BPP yang terdekat, ya. Bagi provinsi-provinsi atau kabupaten-kabupaten yang belum menyerahkan lokasi BPP yang siap untuk menjadi walking space, ini tolong disegerakan, ya, untuk dilaporkan ke Bulina. Nanti kami akan buatkan penetapannya. Bapak Ibu sekalian, banyak pertanyaan-pertanyaan, ya, yang masuk kepada kami. Nanti gimana Pak, pola kerja kita nanti di lapangan. Bapak Ibu sekalian, saya juga sudah beberapa kali menyatakan, Bapak Ibu, dalam pengalihan penyuluhan dari daerah ke pusat itu sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan, ya, untuk pola kerjanya. Tetap Bapak Ibu sekalian berada di lokasi masing-masing. Bapak Ibu tetap melakukan pendampingan, pembinaan pada kelompok-kelompok tani, gapoktan, dan brigade pangan yang ada di wilayah masing-masing, ya. Tidak ada perubahan. Laporan juga demikian. Laporan LTT, laporan swasembada pangan, laporan brigade pangan itu tetap semuanya tidak ada perubahan. Yang berubah itu hanya masalah gaji dan masalah tukinnya.
Dan Bapak Ibu sekalian, tidak lama lagi kami akan melakukan sosialisasi juga ke regional masing-masing, Bapak Ibu sekalian, khususnya mengenai masalah SKP, mengenai masalah absensi ya, dan mengenai masalah administrasi lainnya. Untuk itu nanti para Kelsi dan Katimker ya dan LO yang nanti akan ditetapkan oleh Bapak Sekjen atau Bapak Menteri Pertanian, ini nanti kita akan kumpulkan di beberapa regional sehingga ini bisa diberikan bimbingan teknis semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir dalam peralihan penyuluh dari daerah ke pusat. Bapak Ibu ya, nanti absensi ini nanti akan dilakukan secara geotagging ya. Geotagging artinya Bapak Ibu sekalian bisa melakukan absensi dari mana saja, silakan. Dan ini nanti akan dipantau ya, akan dilakukan pemantauan secara rutin oleh teman-teman Biro Kepegawaian ya, Biro OSDMA Kementerian Pertanian nanti akan melakukan pemantauan terhadap absensi Bapak Ibu sekalian ya. Setiap hari kita akan melihat ya absensi para penyuluh dari Sabang sampai Merauke ya. Setiap hari itu absen harus jam 7.30 dan pulang jam 16 ya, kecuali hari Jumat jam 7.30 sampai dengan 12.30 ya, Bapak Ibu sekalian harus melakukan absensi ini. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kalau kita saat ini termasuk di pusat ya, absensi itu atau hari kerja itu Bapak Ibu sekalian itu tidak ada kalender merah ya, tidak ada kalender merah. Jadi Sabtu Minggu pun kita selalu siap ya, termasuk penyuluh juga ya, termasuk penyuluh juga. Dan kadang-kadang Pak Menteri Pertanian itu secara spontan tanpa pemberitahuan itu beliau itu hadir di lokasi yang kita juga tidak sangka-sangka ya. Kemarin juga beliau melakukan sidak untuk melihat kesiapan swasembada pangan di seluruh Indonesia. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, tolong semuanya siap, hub-nya selalu on ya, dan kita dalam kondisi siap dengan catatan-catatan ya, dengan catatan-catatan di lokasi kita ya. Nanti siapa tahu ada dihubungi oleh Pak Menteri Pertanian, Pak Sekjen dan lain semuanya. Ini tolong semuanya siap ya. Kami sudah memberikan data-data Bapak Ibu semuanya ke protokol ya, terkait dengan nomor HP masing-masing. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih nih pada teman-teman penyuluh tadi di beberapa provinsi yang sudah aktif dan melaporkan LTT kita serta data-data yang konsisten, data-data yang masuk itu dapat dijadikan sebagai pengambilan kebijakan selanjutnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong dipertahankan. Dan bagi provinsi-provinsi yang belum 100%, ini tolong didorong ya, tolong didorong para penyuluhnya untuk melakukan pelaporan di e-Pusluk ya, untuk supaya bisa menjadi 100%. Itu yang ketiga. Yang keempat, terima kasih kepada teman-teman penyuluh ya, yang terus melakukan diseminasi informasi di masing-masing lokasi. Keren ya, sekarang ini sudah tambah keren inovasi-inovasi konten yang telah disampaikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, tolong ini terus dipertahankan ya, konten-konten terkait dengan ucapan terima kasih karena pemberian rompi, motor, ini juga tolong disampaikan. Dan saya untuk ke depan ingin juga melihat konten-konten terkait dengan kondisi BPP kita ya, kondisi BPP calon co-working space dari masing-masing lokasi nih. Ini keren, ini BPP kami Pak Menteri ya, kami sudah siap, kami nanti akan punya base camp seperti ini gitu loh. Mudah-mudahan dengan BPP yang ada ini
Bapak Ibu kita semuanya akan dapat terus berjuang, terus bergerak untuk mencapai swasembada pangan. Ya, saya belum melihat ini BPP kondisi-kondisi BPP yang ada di masing-masing lokasi ya, Bapak Ibu sekalian, tolong pakai rompi di BPP-nya ada motor, ada apa namanya, uh, uh, ada pertemuan gitu ya untuk di BPP. Ada sih sebenarnya yang sedang melakukan hal itu, tapi belum jelas ini BPP di mana gitu, BPP-nya seperti apa, daya tampungnya seperti apa, ada fasilitas apa di sana gitu ya. Mudah-mudahan fasilitasnya lengkap. Ya nanti disampaikan ke Bapak Menteri Pertanian terkait BPP-BPP kalian di lokasi masing-masing ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya belum bisa berkunjung ke lokasi kalian masing-masing di seluruh Indonesia. Kami baru beberapa saja yang sempat kami kunjungi. Mudah-mudahan suatu saat lagi nanti kami akan berkunjung ke BPP-BPP teman-teman semuanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-temanku sekalian, cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat, Bapak Ibu semuanya, ya, tetap sehat, jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian, itu yang paling penting, ya. Dan oh ya satu lagi, tolong Bapak Ibu sekalian, kalau ada inovasi-inovasi baru, namanya yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian, ini tolong juga disampaikan, ya, tolong juga diambil, dibuat konten gitu. Oh seperti ini. Kemarin juga saya melihat ada soil test scope ya, itu bagus banget cara pengujian tanah gitu ya. Ini sudah mulai dilakukan, terus ini keren banget dengan alat-alat yang sederhana, tetapi ini sangat membantu ya untuk melakukan budidaya di lapangan. Itu keren banget. Saya lupa anunya daerahnya di mana. Soil test scope itu keren banget ya. Itu Bapak Ibu sekalian, semoga nanti hasil dari konten-konten Bapak Ibu sekalian bisa dijelaskan di apa namanya di TikTok, di Instagram dan semuanya ya, sehingga bisa dapat diadopsi oleh teman-teman di daerah lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, salam sehat sekali buat kita semuanya, tetap semangat, tetap ceria ya, dan kita tunggu dalam beberapa saat lagi Bapak Menteri Pertanian beserta Presiden Republik Indonesia akan mencanangkan swasembada pangan untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Baik, terima kasih pada Pak Kapus atas arahan dan motivasi yang telah diberikan. Sekedar mengingatkan bahwasanya seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi, bahwasanya batch ketiga sebentar lagi akan segera rilis sekitar 4.000 orang PPL. Nah, mari Bapak Ibu kita doakan agar proses validasi dapat berlangsung dengan lancar sehingga target kita penggajian di Januari dapat dilaksanakan dengan tepat waktu. Kemudian untuk kita semua agar dapat membuat konten-konten terhadap inovasi yang ada di daerah kita masing-masing, termasuk juga konten ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri dan Kementerian Pertanian. Baik, demikian dari Pak Kapus. Selanjutnya sudah ada juga di Zoom bersama kita KPU Pusat Penyuluhan Pertanian Pak Andreas. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan proses peralihan perpindahan penyuluh serta penggajian. Kepada Pak Andre, dipersilahkan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penyuluh yang saya hormati, Pak Kapuslu, Bu Rina, Bu Neneng, Bu Tari, ada hadir juga nih Mas Wanda, Pak Daliman, dan Mbak Pina sebagai host. Kamu gimana, Vin? Di awal, Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Saya lagi nggak ada pantun nih, bingung. Itu dong, chat-chat dong pantun apa. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ini masih banyak pertanyaan nih terkait yang CHSN. Kan di tanggal 8 itu kan keluar tuh CHSN yang 3.079. Jadi memang sebetulnya saya sudah saya share di grup provinsi Bapak Ibu ya. Ada yang saya share itu yang pertama, satu SID. SID itu adalah untuk form pengisian gaji. Jadi
teman-teman CASN yang baru keluar namanya di tanggal 8 Desember kemarin, silakan mengisi SID itu untuk terkait penggajian, itu yang pertama. Yang kedua yang kami share itu adalah terkait untuk membuka rekening BSI, BSI, Mandiri, dan BRI. Kalau BSI dan Mandiri itu bentuknya GiveForm, tapi khusus BRI itu bentuknya Excel. Jadi mohon ditanyakan lagi sekali lagi ke mana, ke teman-teman kabupaten atau provinsi. Seharusnya sih makanya saya bilang saya tuh lewat satu pintu Bapak Ibu, melalui satu pintu, melalui grup grup WA, grup nasional lah, maksudnya nasional itu yang berisi 38 perwakilan teman-teman penyuluh Korlul atau enggak perwakilan penyuluh 38 provinsi, dengan harapan itu turun berjenjang ke kabupaten dan kecamatan. Tapi ternyata kok masih banyak yang bertanya yang belum mendapatkan link-linknya, makanya saya bingung lagi. Tapi yang pasti udah kami share dari 2 hari yang lalu, kalau nggak salah, dari 2 hari yang lalu. Itu yang pertama, terkait form gaji maupun form rekening. Kemudian kemarin saya sempat share juga kemarin sempat saya share data-data nama P3K tahap 2 yang belum mengirim kontrak P3K. Mudah-mudahan juga sudah di-share. Jadi itu ada teman-teman P3K batch 2 yang kontraknya belum diterima oleh kami. Jadi mohon yang nama-namanya ada tercantum di dalam situ, mohon segera mengirim. Kalaupun memang sudah, nanti tolong bukti kirimnya ataupun tanda terimanya dikirim ke kami. Nanti kalau untuk P3K yang baru terbit CASN, nanti ada Pak Suwanda yang akan menyampaikan informasi. Itu yang kedua. Info berikutnya, untuk Mandiri, rekening Mandiri Bapak Ibu yang di terutama Pulau Sumatera dan Bali. Jadi memang kalau yang udah punya Livin Mandiri pasti akan kelihatan tuh di Livin Mandiri bahwa ada tabungan payroll. Nah, silakan Bapak Ibu. Kemarin gue sempat saya share ke teman-teman daerah tuh ada nama-nama Excel gitu, nama-nama yang sudah dan belum, yang sudah mengisi GiveForm dan yang belum. Nah, di kanannya itu ada tuh cabang-cabang, memang cabang-cabang di mana ya Bapak Ibu terdaftar. Nah, akan tetapi emang ada kasus tuh kemarin tuh di Sumatera Utara ya, di Serdang Bedagai, dia itu cabangnya di Nias kalau nggak salah itu, dan harus pakai pesawat kalau nggak salah. Saya udah konfirmasi ke Bank Mandiri Pusat, dan ini berlaku untuk yang lainnya juga. Kalau memang cabangnya misalnya cabangnya ternyata salah nih, lintas kabupaten ataupun jauh dari cabang induk, Bapak Ibu silakan boleh ke cabang Bank Mandiri terdekat, cukup membawa KTP dan NPWP. KTP dan NPWP cukup 2 hal itu untuk dicocokkan NIK-nya. Nanti akan dibantu oleh cabang Bank Mandiri terdekat untuk dibukakan bukunya dan ATM-nya. Nanti bilang aja udah dari Kementan dan dari Mandiri Pusat, nggak apa-apa. Jadi dari Bank Mandiri Pusat itu katanya sih sudah ada surat internal ke mereka, ke Mandiri semua, Mandiri Sumatera dan Bali, untuk yang pegawai-pegawai Kementan untuk dilayani dengan hanya membawa KTP dan NPWP dan tanpa harus menyetor sepeser pun ya Bapak Ibu. Kemarin saya dapat kasus di Sumsel itu harus menyetor 200.000, tidak ada dari Bank Mandiri Pusat, tidak ada yang katanya harus setor sekian, 500.000, 100.000, nggak ada. Jadi memang free, maksudnya tanpa harus menyetor pun buku Bapak Ibu tabungannya akan dibagikan oleh Bank Mandiri tanpa harus menyetor. Cuman memang kalaupun Bapak Ibu menyetor ya nggak apa-apa, tapi kalau dibilang wajib, tidak ada kewajiban Bapak Ibu untuk menyetor nominal berapapun kan. Saya karena dapat kabar kemarin di Sumsel itu kata harus menyetor 200.000, tidak ada. Itu dari Bank Mandiri Pusat mengklarifikasi tidak ada kewajiban untuk menyetor. Jadi kalaupun mau menyetor secara sukarela silakan. Itu yang Mandiri. Yang BRI memang yang sudah ada Brimo juga, yang sudah punya rekening BRI akan muncul tuh di Brimonya. Nah, cuman untuk BRI Bapak Ibu tahan dulu, saya sedang konfirmasi ke pihak BRI pusat mekanismenya seperti apa. Kalau Mandiri kan jelas nih, silakan ke cabang terdekat untuk mencetak. Nah, untuk BRI harap bersabar dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan setelah Zoom ini saya konfirmasi ke Bank BRI pusat, akan saya
konfirmasi terkait mekanismenya. Itu yang BRI. Yang BSI adem ayam bentar Bapak, yang BSI ya, untuk Aceh, NTB, Kalsel tunggu sebentar, saya masih nunggu konfirmasi. Yang kedua, yang berikutnya informasi terkait BOP nih, BOP Bapak Ibu nih, BOP. Ini BOP juga banyak kasus juga nih Bapak Ibu nih, sebagai informasi aja. Jadi BOP itu secara peraturan Menteri Keuangan memang ada tanggal-tanggal maksimal salur, dalam artian seperti ini. Saya bagi dua informasi nih. Yang pertama untuk yang tahap 1. Soalnya kalau yang tahap 1 dari awal sih aman, yang udah salur mah aman. Nah, ini untuk tahap 1 yang perkadanya ataupun perdanya baru terbit di akhir-akhir November nih. Di akhir-akhir November ataupun November, itu masuk salur 16, 15, 16 lah. Kemungkinan besar salur tahap 1-nya pasti insya Allah cair. Nah, cuman untuk supaya dia ada syarat salur tahap 2, ada banyak syarat nih. Syarat yang pertama yaitu teman-teman dari sisi penyuluh nih, dari sisi Kementan, penyuluh harus membuat MONEF DAK, laporan MONEF DAK, dan berjenjang. Nah, itu dari sisi Kementannya. Nah, dari sisi BPKD, nah mereka pun juga harus membuat laporan di SIKD New Generation. Jadi, kalaupun penyuluhnya sudah membuat sebelum 1 Desember, tetapi BPKD-nya tidak membuat laporan atau membuat laporannya setelah tanggal 1, yang saya dapatkan dari info dari Kementerian Keuangan, kemungkinan besar tidak bisa dibayar untuk tahap 2. Nah, sama juga nih yang untuk salur tahap 1-nya yang udah lama nih. Sama untuk contoh kemarin, mohon maaf nih, ada yang ngomongin saya dari Kapuas Hulu kalau nggak salah. Kapuas Hulu sama Tebing Tinggi dari Sumatera Utara. Kapuas Hulu dari Oktober tuh bagus, MONEF itu udah bagus, sudah masuk. Tetapi ternyata pas dicek di SIKD-nya, BPKD-nya laporkan tanggal 3 Desember. Sedangkan secara peraturan Menteri Keuangan, laporan pemanfaatan saldo tahap 1 maksimal dibuat tanggal 1 Desember. Nah, ada kemungkinan hal-hal seperti itu, BOP tahap 2-nya tidak bisa dibayarkan karena peraturan adalah peraturan menurut teman-teman Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Penerimaan Keuangan. Karena Kemenku itu tidak hanya menangani DAK pertanian, tapi ada DAK pendidikan, DAK kesehatan, DAK kebudayaan, macam-macam. Jadi dia bilang, ya namanya peraturan Mas, harus ditepati. Dan BPKD itu tidak hanya tahun ini menangani DAK. Mereka kan menangani DAK tidak hanya Kementan. DAK-nya banyak yang ditangani dan tidak hanya tahun ini. Jadi sebetulnya kalau ada kesalahan ya salah BPKD. Dan kalau membayarkan BOP-nya ya sudah melalui APBD, tidak bisa lagi melalui DAK. Karena tanggalnya melewati tanggal 1 Desember. Dan saya sempat identifikasi itu ada 20-an kabupaten kota yang kemungkinan besar tidak bisa terbayarkan di tahap 2-nya seperti itu. Akan tetapi Bapak Ibu nih, karena itu peraturan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tidak salah, yang salah itu mungkin teman-teman BPKD yang laporannya telat. Dan juga mungkin Bapak Ibu yang coba Bapak Ibu juga sama-sama nih kembali mengecek kapan Bapak Ibu membuat laporan MONEF. Jangan-jangan juga Bapak Ibu membuat laporannya setelah tanggal 1 Desember. Coba di masing-masing dilihat. Tetapi Buka Badan masih ingin berjuang nih Bapak Ibu. Buka Badan ingin bersurat ke Kementerian Keuangan untuk meminta dispensasi terkait BOP yang tahap 2-nya belum. Jadi kemudian yang terakhir, jadi yang belum itu ada dua kemungkinan. Yang pertama memang yang sudah ngantri nih, udah ngantri di OnSpam. Jadi memang agak lama di Desember karena semua kementerian tuh lagi masuk nih ke Kementerian Keuangan. Jadi memang mengantri di OnSpam. Jadi bagi Bapak Ibu yang MONEF DAK-nya dikerjakan sebelum 1 Desember dan SIKD-nya dibuat lapornya sebelum 1 Desember, insya Allah akan cair. Akan tetapi bagi teman-teman Bapak Ibu kabupatennya yang membuat MONEF-nya setelah 1 Desember dan SIKD-nya tidak membuat laporan atau sudah membuat laporan setelah Desember, itu akan kemungkinan besar tidak terbayarkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu info sementara. Jadi sambil mungkin dari kami coba akan meminta
dispensasi ke Kementerian Keuangan, mungkin Buka Badan akan bersurat seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Eh, eh, yang terakhir nih, berita kurang baik juga. Jadi kemarin saya sempat nge-share G-Drive nih Bapak Ibu, G-Drive ke semua provinsi untuk mengupload kenaikan pangkat dan KGB. Saya share dari tanggal 2 Desember. Dan semalam bagusnya ada yang menghapus. Cakep tuh, ada yang menghapus. Yang sisakan tinggal Provinsi Sultra, Kaltim, sama mana tuh. Sisanya dihapus, ada yang menghapus. Saya nggak tahu, kalau secara email sih ada namanya sih, yang modified terakhir namanya Doni 1619@gmail.com. Kalau secara email yang modified terakhir namanya Doni 1619@gmail.com. Colong Bapak Ibu dilacak deh itu siapa, saya nggak tahu dari penyuluh mana. Jadi data Bapak Ibu yang sudah mengupload itu sudah terhapus Bapak Ibu. Disisakan 3 provinsi doang, Sultra, Kaltim, sama mana. Jadi itu info yang kurang baik. Kalau saya bilang, saya baru tahu tadi pagi subuh-subuh saya cek semua teman-teman. Jadi teman-teman yang udah upload di link Google itu hilang datanya, dihapus. Kalau terlihat di data kami sih yang modified terakhir, last modified itu 11 Desember namanya doni1619@gmail.com, nama emailnya kalau nggak salah. Nah, makanya saya bingung juga mau gimana lagi. Ya mungkin nanti saya coba buat lagi folder baru, tetapi yang bisa akses itu hanya Korlu Provinsi atau tengah teman-teman provinsi aja deh. Ya nanti tinggal PR-nya provinsi yang harus mengupload masing-masing kabupaten maupun per orang by name akhirnya. Kalau kemarin kan saya lepas nih, sampai saya lepas supaya masing-masing individu bisa. Kalau maksudnya kalau di logiknya yang udah itu Doni DONNY 1491@gmail.com. Doni 1491@gmail.com. Silakan kalau ada namanya Doni, yang masalah namanya Doni penyuluh. Kalau memang di Google ya Bapak Ibu, coba dilihat yang namanya Doni itu, kalau memang di Drive-nya ada. Coba mungkin kalau bisa tolong di restore lah, saya juga bingung. Namanya Doni 1491@gmail.com. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang kenal, ditanya tuh, karena datanya hapus semua. Doni 1491@gmail.com, double N, Doni 1491@gmail.com. Mungkin itu Bapak Ibu, jadi saya nggak ada pantun nih, lagi sebel dikit. Gitu ya Bapak Ibu, makasih Mbak Vina. Mungkin ada Pak Suwanda, Mas Daliman terkait kepegawaian. Dari saya cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andre untuk penyampaiannya. Baik, selanjutnya kepada Pak Daliman selaku kepegawaian di Pusluh. Silakan Pak, jika ada yang ingin, atau kepada Pak Suhanda jika ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapus, yang saya hormati teman-teman penyuluh, yang hari lagi akan bergabung di Kementerian Pertanian. Yang saya hormati yang tertinggal lingkup pusat penyuluhan, yang saya hormati KPU, Pusluh. Mudah-mudahan kita diberikan kesuksesan kesehatan di Indonesia. Memang ada beberapa informasi dari saya terkait dengan perpindahan. Yang pertama, ini untuk perjanjian kerja untuk yang kemarin dirilis, yaitu yang formasi 2024 itu baik untuk yang CPNS dan P3K. Ini mungkin habis Zoom ini. Nanti linknya saya akan kirim melalui Mas Andre untuk untuk kontrak yang sudah di PDF-kan. Nanti Mas Andre tinggal menyebarkan. Saya nggak tahu nanti Mas Andre mekanismenya penyebarannya gimana. Pada prinsipnya ini saya sampaikan mungkin ini kan hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu paling terakhir sudah sampai ke kami. Ya. Untuk yang liris saya ketiga, ini hari Rabu sudah untuk yang P3K kontraknya hari Rabu saya tunggu sudah masuk ke Kementerian Pertanian. Gitu ya. Ini untuk yang perjanjian yang dirilis formasi tahun 2024 untuk yang P3K-nya.
Nah, terus yang kedua, ini ada informasi tadi meneruskan dari apa namanya penyampaian dari Pak Andre terkait dengan ada beberapa yang kemarin batch 2 itu belum sampai ke Kementerian Pertanian. Itu kan ada banyak. Nah, di sini saya update yang belum sampai ke kami itu yang apa sih namanya yang belum saya lihat kontraknya itu Tapanuli Tengah, Dairi, Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, sama Padang Panjang. Itu ya yang apa namanya yang kontraknya yang batch 2 belum sampai ke Kementerian Pertanian. Tetapi kalau seandainya ada bukti pengiriman, terus ada tanda terimanya, boleh disampaikan ke kami biar kami lacak gitu. Kami bantu lacak posisinya sudah sampai di mana. Itu yang kedua. Yang selanjutnya ini betul tadi kata Mas Andri sampaikan terkait dengan kepegawaian, mungkin ada beberapa ini yang masih banyak bertanya. Sebetulnya ini sudah disampaikan beberapa kali di apel pagi apa namanya dengan teman-teman penyuluh terkait dengan yang nanti penyuluh pertanian yang ini yang mau akan tugas belajar. Kemarin semalam ada yang WA saya, ini mungkin saya jawab di sini. Karena kenapa apa namanya biar nanti teman-teman penyuluh yang akan melaksanakan tugas belajar terinfo. Jadi pada prinsipnya amanat apa namanya impres itu semua jabatan penyuluh pertanian itu akan dialihkan. Tidak menutup kemungkinan ini yang sedang tugas belajar pun nanti dilihat kalau memang riwayatnya itu penyuluh pertanian itu akan dialihkan. Gitu. Nah ini apalagi yang saat nanti di tahun 2026 apa namanya ada salah satu WA ke saya juga nanti yang per Januari dia udah melaksanakan tugas belajar ini juga silakan aja Pak namanya untuk dilanjut apa namanya perkuliahannya nanti mungkin saya minta tolong karena masih transisi untuk kasih dan kapinkernya belum terbentuk mungkin korluhnya yang mendata jadi di kabupaten ini apa namanya peserta yang tugas belajar ada sekian itu nanti tolong disampaikan berjenjang perlu mungkin harus disampaikan ke provinsi nanti provinsi akan disampaikan ke pusat penyuluhan pertanian nanti intinya baik yang sedang tugas belajar ataupun yang akan baru melaksanakan tugas belajar akan kita buatkan SK tugas belajar ulang itu yang ditandatangani nanti oleh Pak Sekjen gitu. Nah, ini yang terakhir mungkin informasi dari saya terkait dengan yang cuti. Gitu ya. Yang cuti kemarin apa namanya sudah ada yang tanya juga terkait dengan yang cuti. Ini juga sama. Ini selama belum ada Katinker dan Kelsinya, mohon Korluh itu mengkoordinir juga gitu ya. Jadi berjenjang karena belum ada. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa untuk yang tanda tangan di bawah itu nanti yang bersangkutan langsung dilihat jenjangnya ya. Kalau jenjangnya apa namanya muda ke bawah, itu mungkin nanti bisa Pak Andri langsung yang menyetujui atau menandatangani form cuti itu. Tapi kalau yang Madya ke atas nanti itu Pak Kapus gitu. Tapi dari kabupaten atau dari daerahnya Korluh lah yang mengkolek. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Informasi-informasi yang pertama mungkin yang tadi ya nanti mungkin setelah selesai ini nanti saya sampaikan apa namanya PDF tenaga PDF kontrak yang P3K yang liris yang ketiga ini gitu. Nah nanti saya sampaikan ke Mas Andre biar Mas Andre nanti mungkin menggunakan link yang sudah ada yang saat kemarin-kemarin disampaikan atau bagaimana caranya yang penting kontrak ini bisa tersampaikan. Besar harapan saya kami di sekretariat itu kontrak-kontrak itu bisa sampai ke saya itu minimal hari Rabu Rabu depan gitu ya. Gitu. Mungkin itu Pak Kapus, Mas Andre, teman-teman penyuluh yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pina. Siap, terima kasih Pak Anda atas penjelasannya ya mengenai kepegawaian. Selanjutnya kepada Ibu Tari, mungkin ada yang disampaikan terkait dengan Brigade Pangan, kemudian laporan absensi
penyuluh melalui aplikasi Emonef. Kepada Ibu Tari, jika ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan Bu. Ibu Tari, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, sepertinya Bu Tari belum ada ya yang mau disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Mbak Vina, demikianlah rangkaian. Ya, oh ya siap. Baik, ya. ya, Gimana Bu? ya, sedikit dari kami ya Bu, Mbak Vina. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang kami hormati Kelsi, Katimker, dan KTU Pusat Penyuluhan Pertanian. Yang kami hormati Pak Suhanda dari Sekretariat Badan dan Pak Daliman dari Sekretariat Badan, serta Bapak Ibu penyuluh pertanian yang selalu saya sayangi dan saya banggakan. Dari Poksi Ketenagaan dan Kelembagaan, karena ini sudah hampir akhir tahun ya Bapak dan Ibu, di mana tinggal 18 hari lagi kita ada di bulan Desember, berarti nanti 1 Januari kita sudah menjadi saudara semua ini. Sudah menjadi satu keluarga. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan pemetaan Wilbin Bapak dan Ibu. Untuk pemetaan Wilbin kami serahkan sepenuhnya kepada daerah, di mana penempatan penyuluh pertaniannya dengan Wilbin yang memang harus mendapatkan pengawalan dan pendampingan petaninya, silakan dilakukan pemetaan. Dari pemetaan itu silakan nanti di-SK-kan oleh Kepala Dinas, kemudian baru disampaikan ke kami. Karena di tahun pertama kami belum melakukan pemetaan terkait dengan penempatan Bapak dan Ibu sebagai penyuluh pertanian per Wilbinnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan ini, dengan ramainya karena udah hampir 1 Desember ya, di mana tahun baru mungkin kebiasaan Bapak dan Ibu karena kita keluarga baru Kementerian Pertanian, jadi yang ditanyakan ini tentang seragam. Bapak dan Ibu, untuk seragam karena di tahun pertama kami dari Kementerian Pertanian belum ada pengadaannya, jadi kami tidak mewajibkan Bapak dan Ibu untuk memakai seragam Kementan terlebih dahulu. Silakan menggunakan pakaian yang ada, tetapi pada saat Bapak dan Ibu di lapangan, silakan gunakan rompi yang sudah kami bagikan ke Bapak dan Ibu sekalian, sehingga Bapak mempunyai identitas sebagai penyuluh di lapangan. Itu yang kedua ya, karena seragam tidak kami wajibkan karena belum ada pengadaannya Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin membuat sendiri silahkan. Kami juga tidak keberatan kalau memang itu Bapak dan Ibu inginkan. Kemudian yang ketiga terkait dengan cuti Bapak dan Ibu. Ini sudah banyak sekali yang menanyakan cuti di awal tahun. Bapak dan Ibu biasanya kalau cuti di awal tahun itu tidak bisa semua penyuluh itu atau semua pegawainya itu melakukan cuti ya Bapak dan Ibu. Hanya beberapa alasan saja yang dapat kami ACC untuk cutinya. Yang pertama yaitu seperti cuti melahirkan, itu pasti akan kami ACC. Kemudian yang kedua, cuti karena alasan sakit. Misalnya yang bersangkutan harus melakukan tindakan-tindakan terkait dengan kesehatannya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan mungkin masih ada yang bujangan dan ingin nikah di awal tahun, itu juga mungkin kami ACC ya. Kemudian yang keempat itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ibadah, misalnya seperti umroh atau haji, itu mungkin akan kami ACC. Tapi selain itu dengan alasan-alasan kepentingan keluarga, itu biasanya tidak bisa kami akomodir Bapak dan Ibu kalau di awal tahun, karena di awal tahun itu adalah biasanya ada supervisi atau ada sidak dari pimpinan-pimpinan terkait dengan keberadaan Bapak dan Ibu sekalian. Itu kemudian terkait dengan, kalau tadi terkait dengan pendataan gaji sudah dikemukakan oleh Mas Andre ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk pengawalan dan pendampingan Bapak dan Ibu di Brigade Pangan. Untuk pengawalan dan pendampingan Bapak dan Ibu di Brigade Pangan, alhamdulillah 3 provinsi sudah 100%, yaitu Kalimantan Selatan, kemudian Lampung dan Bengkulu. Ini terima kasih sekali kepada 3 provinsi ini. Provinsi Jambi sudah 99%. 1 orang lagi yang harus
didorong untuk melaporkannya sehingga mencapai 100%. Kemudian Kalimantan Barat ini udah 91%, kemudian Kepulauan Bangka Belitung 84%. Dan yang lainnya kami masih ingin mendorong Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya di akhir tahun ini kalau bisa hijau semua Bapak dan Ibu. Tidak ada lagi yang masih kuning apalagi merah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Mbak Vina. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tari penjelasannya yang mungkin sudah menjawab beberapa pertanyaan umum dari para PPL terkait perpindahan ya. Baik, terima kasih Bu Tari untuk informasinya. Kemudian yang terakhir ini ada Pak Daliman dari Keuangan SDM. Kepada Pak Daliman dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vina. Yang terhormat Pak Kapus, Bu Tari, Bu Rina, Mas Andre, Mas Anda, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan apel pagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua pekerjaan kita dimudahkan. Sebagai tambahan informasi bahwa saat ini kami masih dalam proses atau dalam progres untuk pengalihan gaji, terutama data-data yang telah di-input Bapak Ibu input melalui link yang telah kita sampaikan. Itu kita saat ini sedang proses validasi oleh Direktorat SITP, dan itu nanti dokumen-dokumen yang kurang nanti akan kami informasikan jika diperlukan. Jadi memang ada beberapa data yang harus dilengkapi kembali oleh Bapak Ibu semua, karena memang data itu, data NIK, data NPWP, dan lain-lain itu semua tervalidasi. Jadi memang pengisiannya itu pengisian harusnya sesuai gitu, dan itu akan ada yang typo dan lain-lain, dan itu akan semuanya tervalidasi. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu agar tetap semangat, tetap kita minta kerjasama dari Bapak Ibu agar proses pengalihan gaji penyuluh ini akan segera tuntas dan tepat waktu. Mungkin sementara itu Mbak Vina. Ya, terima kasih. Saya kembalikan Mbak Vina. Baik, siap. Terima kasih Pak Daliman untuk penjelasannya. Izin Pak Kapus, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, sedikit Vina. Baik, Bapak Ibu sekalian, para penyuluh, nanti hari Senin pagi tolong kalau bisa semua hadir, karena dalam apel pagi ya, karena nanti akan hadir dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada apel pagi kita ini akan menyapa Bapak Ibu semua terkait dengan program peternakan dan kesehatan hewan, ya. Jadi ada program-program ke depan ini yang memang diprioritaskan oleh Bapak Menteri Pertanian di bidang peternakan, ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ada mungkin hal-hal yang perlu disampaikan untuk penyuluh supaya penyuluh juga siap, ya, untuk melakukan pengawalan terkait dengan distribusi ternak mungkin ya. Ini yang kemarin kami dapat informasi dari Pak Dirjen, Pak Made, bisa nggak saya ketemu sama teman-teman penyuluh? Oh boleh, saya bilang begitu. Nanti hari Senin dijadwalkan Bapak Ibu sekalian jam 7.30 beliau akan menyapa teman-teman di seluruh Indonesia. Demikian Vina, terima kasih, tetap semangat. siap. Baik, terima kasih Pak Kapus untuk informasinya. Mohon bisa
kita pedoman ya Bapak Ibu sekalian. Baik, demikian rangkaian apel pagi kita hari ini. Terima kasih Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Bapak KTU, Bapak Ibu Kak Kelsi dan